Halo, selamat siang Bapak Ibu guru hebat Indonesia dan sobat YouTube sekalian. Kali ini saya akan berbagi tentang salah satu model pembelajaran. Nah, di sini sudah ada tulisannya, yaitu model pembelajaran quantum learning. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang model pembelajaran quantum learning ini, saya ingin minta bantuan dari sobat YouTube sekalian untuk subscribe, like, dan juga share video saya untuk bisa membantu saya berkembang dan juga membantu channel saya untuk lebih maju ke depannya. Dan tidak lupa, mohon nanti tinggalkan komentar di kolom komen yang bersifat membangun agar kedepannya konten-konten yang saya buat di YouTube channel saya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, apa sih yang akan kita bahas pada video kita kali ini? Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari model pembelajaran quantum learning. Kemudian yang kedua, teknik quantum learning. Yang ketiga, tentang asas utama dari quantum learning. Yang keempat yaitu tujuan dari quantum learning. Kemudian yang kelima, prinsip. Yang ketujuh, sintaks. Lalu yang terakhir yaitu kelebihan dan juga kelemahan dari quantum learning. Nah, apa itu quantum learning? Jadi, quantum learning ini adalah suatu upaya, kemudian pedoman, strategi, dan juga aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan daya ingat dan pemahaman. Jadi, pada model pembelajaran ini, itu kita lebih berfokus pada daya ingat. Jadi supaya daya ingat dan juga pemahaman dari peserta didik itu jadi semakin kuat. Nah, kemudian teknik belajar dari quantum learning. Di sini teknik yang saya tuliskan ada dua ya. Yang pertama yaitu peta konsep dan yang kedua yaitu teknik memori. Nah, pada peta konsep di sini itu kita membuat sebuah judul di bagian atas ya, seperti bagaimana membuat mind map pada umumnya begitu ya. Nah, kemudian nanti dari judul itu kita akan membuat cabang-cabang. Nah, cabang-cabang yang berupa kata-kata kunci, bisa juga dalam bentuk gambar. Nah, untuk menarik perhatian dari peserta didik. Nah, jadi pada teknik peta konsep di sini kita membuat pembelajaran itu jadi lebih efektif begitu. Karena nanti peserta didik akan memiliki gambaran ataupun ingatan tentang suatu materi yang kita sampaikan. Nah, sebenarnya peta konsep itu sendiri gabungan dari gaya ataupun teknik belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar mandiri. Kemudian yang kedua yaitu gaya belajar atau teknik belajar FARC, di mana di sini menerapkan visual, auditory, kemudian reading dan writing serta kinestetik. Kemudian yang ketiga yaitu teknik belajar done and done. Lalu ada juga teknik belajar dari teori Peter Honey dan Alan Mumford serta teknik belajar format. Nah, kemudian untuk teknik memori. Nah, di sini di teknik memori teknik ini memasukkan suatu informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak atau brain based technique. Nah, dalam teknik ini yang perlu ditingkatkan itu yaitu efektivitas dan juga efisiensi otak dalam menyerap dan menyimpan informasi. Untuk menerapkan teknik ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan melatih imajinasi peserta didik dengan melakukan beberapa teknik ya. Kemudian yang kedua dengan melakukan teknik rantai kata.
Yang ketiga dengan melakukan teknik plesetan kata. Yang keempat yaitu dengan sistem pasak lokasi. Dan yang terakhir yaitu teknik akrostik. Nah, kemudian apa sih asas utama dari quantum learning itu sendiri? Nah, jadi terdapat suatu asas yang berlaku dalam pembelajaran kuantum. Jadi di sini dalam pembelajaran kuantum itu kita harus membuat siswa bisa menyelami dunia guru dan guru juga bisa menyelami dunia siswa. Jadi fokus utama dalam pembelajaran kuantum ini adalah siswa itu sendiri, sehingga mereka dituntut untuk aktif, sedangkan guru menjadi penyedia atau fasilitator, dan guru dituntut untuk lihai dalam memahami potensi dari peserta didik masing-masing. Nah, selanjutnya tujuan dari quantum learning. Tujuan dari quantum learning ini ada 5. Yang pertama yaitu bertujuan untuk membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang kedua yaitu bisa memperoleh aktivitas belajar yang menggembirakan dan nyaman. Lalu yang ketiga dapat adaptif terhadap kapabilitas otak dan apa yang diperlukan oleh otak. Lalu yang keempat bisa menolong perkembangan dan kesuksesan hidup ataupun karir dari setiap individu. Lalu yang kelima dapat mengembangkan akselerasi pembelajaran individu ataupun pembelajaran grup dalam bentuk grup belajar, ya. Nah, selanjutnya apa sih prinsip dari pembelajaran quantum learning ini? Nah, jadi di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu segalanya berbicara. Jadi yang dimaksudkan di sini yaitu segala maaf. Jadi maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lokasi kita belajar sebagai suatu penunjang dari materi yang akan kita sampaikan. Apapun hal yang ada di lingkungan belajar akan memberikan makna tersendiri tentang suatu pembelajaran. Nah, kemudian segalanya bertujuan. Ini yang kedua ya. Jadi di sini menurut prinsip dari pembelajaran kuantum ini yaitu segala hal yang terdapat di lingkungan belajar mempunyai tujuan. Jadi mulai dari guru yang menyapa, guru yang mengajar, kemudian media dan alat peraga yang digunakan, semuanya itu ada tujuannya, tujuan yang jelas dan tujuan yang pasti begitu. Kemudian yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, di sini otak dari siswa ataupun kita akan berkembang pesat ketika mendapatkan rangsangan yang menggerakkan rasa ingin tahu. Jadi setiap kali kita akan memperkenalkan suatu materi baru kepada peserta didik, kita harus membiasakan untuk memberikan rangsangan pada siswa. Nah, rangsangan dapat berupa suatu aktivitas sehari-hari yang menempatkan peserta didik sebagai subjeknya. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip yang keempat yaitu akui setiap usaha. Nah, jadi kita sebagai manusia seringkali ingin mendapatkan suatu pengakuan dari orang lain. Nah, hal tersebut sudah wajar, sudah sewajarnya. Bukan hanya kita sebagai guru, bahkan siswa pun tentunya ingin mendapatkan pengakuan dari gurunya seperti itu. Jadi pada beberapa kesempatan, pengakuan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ataupun perkembangan suatu manusia, begitu ya. Nah, jadi ketika misalkan kita sedang melakukan proses pembelajaran dan ketika proses tersebut siswa ikut serta secara aktif dalam pembelajaran, kita harus memberikan pengakuan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, pengakuan yang kita berikan nantinya akan mampu meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik tersebut. Nah, untuk pengakuan ini dapat kita berikan dalam bentuk apresiasi seperti misalnya tepukan tangan, kemudian dalam bentuk acungan jempol ataupun ucapan positif ucapan positif lainnya yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik agar tetap aktif dalam menyampaikan pendapatnya pada pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika layak untuk dipelajari, maka layak pula untuk dirayakan. Nah, jadi setelah kita memberikan suatu pengakuan pada peserta didik atau pada siswa, tidak ada salahnya untuk
melakukan perayaan. Nah, perayaan setelah mencapai sebuah tujuan pembelajaran tertentu akan memberikan rasa senang bagi peserta didik jika kita melakukan hal tersebut. Nah, terlebih lagi bagi siswa yang butuh banyak dukungan moral nih, misalnya pujian atas usaha belajar, tepuk tangan ketika tidak pernah bolos sekolah, dan apresiasi lainnya akan membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya, nah sintaks dalam quantum learning. Jadi di sini sama dengan model-model pembelajaran yang lain, ada sintaks-sintaksnya masing-masing. Nah, jadi sintaks pertama dari quantum learning ini yaitu tumbuhkan. Jadi, secara umum konsep dari tumbuhkan ini maksudnya adalah kita mengikut sertakan siswa, memikat mereka, serta menarik perhatian mereka terhadap suatu materi yang akan diajarkan. Nah, jadi di tahapan ini guru diharapkan mampu menumbuhkan sikap positif sejak awal pembelajaran sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Guru bisa memulai kelas dengan melakukan interaksi sederhana bersama siswa, yang kemudian selanjutnya kita berikan pertanyaan pemantik untuk menarik semangat dari peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu alami. Nah, pada tahapan ini guru diharapkan mampu menciptakan pengalaman umum bagi siswa melalui contoh peristiwa yang sudah terjadi dan mudah dimengerti. Nah, dengan pengalaman itu, otak siswa akan terstimulus untuk menjelajah atau mencari tahu lebih banyak hal yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari ataupun dengan masalah yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu namai. Nah, pada tahap ini akan ada suatu kegiatan ataupun suatu kegiatan inti dalam proses pembelajaran ini, di mana pada tahapan ini guru menjelaskan peristiwa yang sudah dicontohkan sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Nah, guru diharapkan mampu memilih kata-kata yang mudah dimengerti, konsep yang jelas, serta strategi yang dapat dimengerti oleh siswa. Lalu tahapan yang keempat yaitu demonstrasikan. Jadi setelah kita memberikan contoh dan penjelasannya, nanti selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga, bermain peran, ataupun dengan permainan sederhana lainnya, yang intinya pada tahapan ini kita membuat peserta didik terlibat dengan pembelajaran itu sendiri atau mendemonstrasikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian sintaks yang kelima atau tahapan yang kelima yaitu ulangi. Nah, jadi di sini pada dasarnya kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hal-hal yang telah dipelajari oleh siswa di tahap-tahap sebelumnya. Jadi, kita harus membiasakan untuk mengulangi hal yang telah dibahas pada pertemuan tersebut atau pada pertemuan yang sedang berlangsung. Nah, kemudian kita harus memastikan siswa telah memahami hal yang kita jelaskan pada saat itu. Bila perlu, kita memberikan rangkuman tentang materi yang telah kita bahas. Kemudian sintaks yang selanjutnya yaitu rayakan. Nah, seperti tadi sudah sempat kita baca pada slide sebelumnya, jika itu layak untuk dipelajari maka layak juga untuk dirayakan. Nah, jadi pada sintaks terakhir di quantum learning yaitu kita harus merayakan seperti itu. Nah, di tahapan ini ada pada bagian akhir dari pembelajaran dan sekaligus digunakan sebagai suatu penutup dari serangkaian kegiatan pada pembelajaran dengan menggunakan model ataupun metode quantum teaching ini. Nah, jadi tujuan dari adanya tahapan ini adalah untuk memberikan rasa puas pada peserta didik, untuk menghormati usaha mereka, ketekunan dan juga kesuksesan yang telah dilalui oleh siswa, sehingga akhirnya memberikan rasa kepuasan dan kegembiraan. Dengan mengakhiri suatu kegiatan pembelajaran secara baik dan dengan kegembiraan, maka pada pertemuan selanjutnya siswa cenderung akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran kita. Jadi proses pembelajaran ini akan terus berlangsung
dengan penuh antusias dari peserta didik ataupun siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan dari quantum learning? Untuk kelebihan dari quantum learning di sini ada 7. Yang pertama yaitu dalam implementasinya, quantum learning lebih berfokus pada interaksi yang berkualitas dan bermakna. Jadi di sini ada interaksi antara guru dan juga peserta didik yang lebih berkualitas begitu. Nah, kemudian yang kedua, quantum learning sangat memfokuskan pada akselerasi pembelajaran yang tinggi dengan presentasi kesuksesan yang tinggi juga. Lalu yang ketiga, pembelajaran ini berpokok pada kenaturalan dalam pembelajaran, bukan hal yang dibuat-buat. Jadi semuanya itu natural begitu. Nah, kemudian yang keempat, dalam prakteknya pembelajaran ini berpokok pada menjaga kualitas dari suatu pembelajaran. Kemudian yang kelima, perhatian dalam mengembangkan keahlian akademis, prestasi sangat diutamakan. Lalu yang keenam, pembelajaran ini sangat menghargai perbedaan dan kebebasan, bahkan kurang mengakomodasi keteraturan dan keseragaman. Jadi tentunya dalam penerapan model pembelajaran QL ini akan sedikit lebih gaduh ya daripada model yang lainnya. Lalu yang terakhir, nilai atau apa yang dipercaya siswa merupakan hal yang utama dan sangat dipentingkan dalam aktivitas pembelajaran dengan menerapkan model quantum learning ini. Nah, kemudian apa kelemahan dari quantum learning ini? Nah, kelemahannya di sini ada 3. Yang pertama, harus tersedia pengalaman yang real dalam pembelajaran. Jadi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, permasalahan ataupun pengalaman yang kita sampaikan itu harus yang benar-benar berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat real, bukan dibuat-buat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, proses pembelajaran menelan waktu yang tidak sedikit. Nah, hal ini dikarenakan siswa harus memiliki motivasi belajar terlebih dahulu. Jadi kita harus menstimulus peserta didik untuk bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran supaya pembelajaran dengan menerapkan QL ini bisa berlangsung dengan sukses begitu. Kemudian yang ketiga, guru cenderung kurang bisa memahami dan menganalisis keahlian siswa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini siswa diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapatnya. Karena yang kita utamakan dengan model QL ini adalah apa yang dipahami oleh siswa, seperti itu. Jadi, karena kita memberikan kebebasan, guru akan lebih kesulitan untuk menentukan yang mana yang akan dipakai sebagai standar dari tingkat kesuksesan peserta didik untuk analisis tertentu, untuk kompetensi tertentu. Dan interval dari pengukuran pemahaman siswanya pun akan lebih acak begitu, karena mereka selama mereka mampu ikut aktif dalam aktivitas pembelajaran, dapat menyampaikan pendapatnya sendiri, nah itu sudah dianggap cukup begitu. Nah, baik, dari sekian materi yang saya sampaikan, mungkin ini beberapa daftar rujukan yang bisa saya sampaikan sesuai dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu dari artikel online tentang quantum learning yang saya ambil dari website tripvan.com. Kemudian yang kedua yaitu artikel online yang membahas tentang mengenal quantum teaching dan cara menerapkannya yang dalam proses pembelajaran, yang saya ambil dari website ujiwan.id. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa metode pembelajaran quantum learning yang saya akses dari website ujiwan.id juga. Nah, mungkin demikian video untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mohon dukungannya dengan mengklik subscribe, kemudian
share serta like dan tinggalkan komentar di kolom komentar untuk mendukung perkembangan ataupun mendukung agar konten-konten yang saya buat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi rekan-rekan guru maupun sobat YouTube lainnya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.